Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia, di siang yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih cinta, sayang kepada kita semuanya. Dan ini membuktikan ieu teh ngabuktoskeun buktinya ahna Allah, cintana Allah kalau jadi hamba. Karena gimana tatkala Allah sayang, Allah cinta, Allah ridho kalau jadi hamba, Allah tenanta, Allah tidak membiarkan hambanya bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah di siang anu berkah ieu bisa kurang sadayana insyaallah dihalalkan ke Allah bikin membaca sholawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Syahrul Rabiul Awal, dengan keberkahan sholawat, hendak keluar orang sadayana di tempatan melainkan langsung rampok mantun keberkahan. Amin ya rabbal. Melainkan hajat-hajat kita, keinginan kita, hoyong orang sadaya sing enggal diijabah ku Allah. Mudah-mudahan andai kata yang hadir di sini yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Andai kata yang hadir di sini yang belum punya pekerjaan mudah-mudahan dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Yang hadir di sini baik yang usaha, yang dagang, yang tani di kampung di kota mudah usahanya sing dilancarkan diberkahkan ke Allah. Andai kata yang hadir di sini, andai kata yang belum nikah sing enggal nikah. Ya Rabbal, aya kene di dieu teu nikah aya? Aya anu mana? Mudah-mudahan barokahna sholawat ke bulan hari nikah. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan berkahna maulid Allah jadikan desa ini, kampung ini desa yang aman, kampung yang barokah, kampung yang maju, yang agamis. Allah jadikan desa ini, kampung ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah tidak didahulukan lagi tempat ini akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebagaimana para ulama mengatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmat. Ketika satu tempat, satu majlis kita mengundang, kita menghadirkan, menyebut nama orang soleh, maka di tempat tersebut akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan rahmatnya Allah la huduru fiha, tidak ada batasan. Kita masuk surga di antaranya rahmatnya Allah. Kurang dihampura dosa di antaranya rahmatnya Allah. Dan kita paham, kita sadar kurang ngaku sadayana, kurang bilang sadayana bahwasanya kita bukan hanya sekadar mengundang orang soleh, para aulia, para syuhada, akan tetapi kita mengundang daripada sumber kesolehannya, sumber kewaliannya, sumber kenabiannya, tidak lain dan tidak bukan kanjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir majlis Maulid Rasul menjadikan penyebab kita semuanya urang sarayana dilepaskan karena surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hoyong lepas surga hoyong. Hoyong lepas surga hoyong. Hoyong deret hoyong lambat. Hoyong deret bae bulan. Nah, tapi kalau hoyong surga teh ieu hadir majlis Maulid. Al-Imam Sirri As-Saqafi beliau mengatakan man qasada mawadi'an yuqra fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada Allah min riyadil jannah. Siapa orangnya sahajalina punya keinginan gaduh kahoyong untuk hadir ka mana hadir ka mana di tempat eta diaoskeun sholawat, diaoskeun sejarahnya Nabi, maka sama halnya sami sareng arajna menuju ka tanah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Li'annahu ma qasida dzalikal mawadi' illa mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lain dan tidak bukan kita berangkatnya dari rumah ke tempat ini walaupun terik matahari punya rasa mahabbah. Punya rasa apa? Mahabbah, cinta kepada siapa? Kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Tapi hadirin yang namanya cinta harus ada pengorbanan, betul? Laras. Ya, yang namanya cinta harus ada pengorbanan. Karena hakikatnya cinta bukan
bukan hanya sekedar kita hadir maulid saja, bukan hanya sekedar salawatan saja, tapi cinta yang sesungguhnya di mana kala kita taat nurut apa yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian lamun anjeun sadayana ngaku cinta ke Allah, cinta ke Rasul, maka ikutin apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad. Nabi ngajarin berakhlak, Nabi ngajarin sopan, santun, ikutin. Aku cinta sama Nabi, kerjanya jelekin orang, kerjanya menggibah, terkadang menyalahin orang sementara salah sendiri dilupain. Jelekin orang, aku goreng batu, jelekin orang, bahkan yang kita omongkan kita lebih jelek daripada yang kita omongkan. Jangan. Tapi kalau kita berbicara itu yang baik wal lisanul fasih. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka berbicaralah yang baik. Nyarios anu sae, kamu biasa nyarios anu sae meninci, jempe. Karena ini adalah salah satu sopan santun ramah, adalah salah satu warisan baginda besar Muhammad SAW. Nah, setelah kita mendapatkan salah satu warisan Nabi, sopan santun berakhlak, maka tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia terkecuali mendapatkan salah satu warisan baginda besar Muhammad SAW. Insya Allah Pak Bu, dikala kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi, cara berkeluarganya Nabi, cara bertetangganya Nabi, cara bersahabatnya Nabi, cara sholatnya Nabi, maka Allah akan memberikan jaminan, Allah akan memberikan jawaban yuhibbukumullah. Dan bukan hanya dicintai kalian, dikala kita bisa mengikuti syariat Nabi, Allah akan memberikan jaminan, Allah akan memberikan jawaban, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita sama-sama memperingati Maulid baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan bukti kecintaan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Pak Bu, kecintaan para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW luar biasa. Bahkan bukan hanya dikorbankan, bukan harta, bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya sekedar daripada tenaga, bahkan nyawa dikorbankan untuk kasihnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat sahabatnya Nabi yang namanya Qatadah bin Nu'man. Ketika perang Badar, matanya terkena anak panah, sampai matanya keluar, panona keluar gantung di napi. Dibantu kapain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, mata saya sembuhin, panon abdi cager. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Qatadah intasbir falakal jannah. Kalau engkau bersabar maka surga balasan untuk engkau. Qatadah bin Nu'man menolaknya. Kenapa menolaknya? Ya Rasulullah, memang surga balasan yang sangat istimewa, memang surga balasan yang begitu indah, sampai dikatakan mala ra'ainu aqwala udunun sami'at wala khadara ala qalbin. Di hati belum kebayang. Oh, bidadari dari rumah tak kebayang, tapi di surga mana? Surga balasan yang begitu indah ditolak oleh surga Qatadah. Kenapa? Ya Rasulullah, memanglah surga balasan yang begitu indah. Akan Nabi, ya Rasulullah, apalah artinya surga? Non hartina sawarga lamun panon abdi ningali anjeun ya Rasulullah. Kata Nabi Nu'man bukan menolak daripada keindahan surga, akan tetapi keindahan yang sesungguhnya, keindahan anu hakiki, yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad. Karena tidaklah Allah menciptakan langit, tidaklah Allah menciptakan bumi, tidaklah Allah menciptakan surga terkecuali untuk menempatkan kekasihnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW, alangkah wajibnya kita mengagungkan, memuliakan, takriman atas dilahirkannya kanjeng Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita cara sama-sama membaca sholawat, dengan kita memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita semua kurang sadayana dia memiliki nama jalmi anu paling mencatat sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sebagaimana sabdanya beliau, inna awalan nasi di yaumal qiyamati aqrarun alaihi wassalatu. Sesungguhnya nanti dia memiliki orang yang paling dekat denganku. Jalmi yang paling cakat sareng abdi saur Kanjeng Nabi, yaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Semakin banyak kita membaca selawat, akan semakin dekat sama Nabi. Kalau orang sudah dekat sama Nabi, maka insya Allah otomatis insya Allah akan dekat sama Allah. Kalau orang sudah dekat sama Allah, maka insya Allah surga tempatnya. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja agar tidak panjang lebar. Mudah-mudahan perjumpaan ini bukan hanya kita berjumpa di dunia, mudah-mudahan kita berjumpa di akhirat bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dijadikan wa hadina husna li farmanihim wa min dijadikan wa mu'adatin min al-bitani al-kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.